Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi dalam video saya yaitu live coding Java. Sebelum memulai videonya, marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarin Afifah Salsabila. Saya berasal dari kelas 1 TICF dengan mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di video kali ini kita akan membahas salah satu materi dalam program Java yaitu array 2 dimensi. Materi ini sering dipakai untuk mengolah data dalam bentuk tabel, matriks, baris, dan kolom. Pastikan kalian nonton sampai selesai ya, supaya benar-benar paham konsep dasarnya. Oke, sebelum masuk ke codingnya, kita pahami dulu apa itu array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah array yang memiliki dua indeks. Biasanya digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom. Kalau misalnya array 1 dimensi itu kan seperti satu baris data. Kalau array 2 dimensi itu seperti tabel yang mempunyai banyak baris dan kolom. Tanpa berlama-lama, marilah kita masuk ke contoh soalnya. Baiklah, kita masuk ke contoh soal nomor 1. Soalnya, buatlah sebuah program Java yang menggunakan array 2 dimensi untuk menyimpan beberapa bilangan bulat, di mana baris pertama berisi 3 elemen dan baris kedua berisi 4 elemen. Kemudian, menampilkan seluruh elemen array tersebut ke layar menggunakan perulangan besaran for, sehingga setiap elemen array dapat ditampilkan satu persatu. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai codingnya. Baiklah, untuk memulai codingan ini, kita harus membuat main methodnya dengan mengetikkan pspm lalu memencet tab. Main method ini gunanya untuk titik awal eksekusi program. Lalu, kita mendeklarasikan sebuah array 2 dimensi bernama data dengan tipe data integer. Pada baris pertama, bernilai 10, 20, dan 30. Ini memiliki 3 elemen, yaitu berindeks 0 sampai 2. Dan baris kedua berisi 40, 50, 60, dan 70. Dia ini memiliki 4 elemen dan memiliki 3 indeks. Lalu kita mengetik shout, lalu mencet tab untuk menampilkan judul dari looping ini. Baiklah, kita mulai untuk perulangan for-nya. Perulangan for yang pertama ini digunakan untuk merepresentasikan indeks baris. Dengan menginisialisasi nilai i sama dengan 0, i kecil dari panjang data, dan incrementnya i++. Kita menggunakan data.length dalam array 2 dimensi. Length ini merujuk pada jumlah baris. Karena ada 2 kurung kurawal besar di dalam, maka data.length ini bernilai 2. Lanjut, kita masuk ke bagian for untuk kolom. Kita inisialisasi j sama dengan 0, lalu j kecil dari data i.length, dan incrementnya j++. Lalu untuk menampilkan datanya, kita mengetikkan sort, lalu tab, lalu kita buat data i dan data j. Kita mengakses elemen ini menggunakan koordinat i, yaitu baris, dan j, yaitu kolom. Karena menggunakan printline, maka setiap angka akan mencetak baris baru secara berurutan, mulai dari 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70. Tanpa berlama-lama, mari kita coba run programnya. Jadi output yang akan dikeluarkan oleh sistem itu yang pertama, dia akan mencetak judulnya tadi yang telah kita buat, lalu akan melakukan hasilnya seperti 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70. Jadi logikanya yang pertama kita butuh inner loop dan outer loop. Nah, outer loop ini tuh untuk mengambil baris, dan inner loop ini untuk mengambil kolom. Nah, kita lakukan pengecekan. Nilai baris awal itu adalah 0. Nah, apakah 0 ini lebih kecil dari panjang data? Panjang data tadi itu kan ada 2 tuh datanya. Nah, kalau misalnya jawabannya benar, lanjut dia tuh ke inner loop. Nah, di inner loop ini kita akan mencari kolomnya. Kita taruh nilai awalnya itu yang pertama itu 0. Apakah 0 itu lebih kecil dari data 0 yang tadi? Data 0 tadi itu kan dia tuh ada 3 tuh elemennya. Maka apakah 0 itu lebih kecil dari 3? Jawabannya benar. Maka kita akan ngeprint data 0, i itu 0, dan j itu adalah 0 juga. Jadi kita ngeprint datanya itu 0 ke 0 itu adalah 10. Lanjut, kita increment data 0 tadi itu kita tambah 1. Jadi
Selanjutnya J-nya itu sama dengan 1. Nah, 1 ini apakah lebih kecil daripada data 0 dan lengthnya itu 3? 1 lebih kecil dari 3, benar. Maka kita akan ngeprint data ke 0 dan J-nya itu 1 dengan nilai 20. Nah, lanjut kita incrementkan data 1 tadi, kita tambah 1 yaitu 2. Jadi J itu sama dengan 2. Apakah 2 itu lebih kecil dari data 0 dan panjang elemennya itu 3? Benar. Jadi kita ngeprintkan data I itu 0 dan data J itu 2. Jadi nilainya itu adalah 30. Lalu panjang J yang 2 tadi kita incrementkan lagi, kita tambah 1 jadi 3. J itu sama dengan 3. J 3 apakah lebih kecil dari data 0 sama dengan panjang lengthnya itu 3? 3 lebih kecil dari 3? Enggak, itu false. Jadi kita lanjut lagi ke outer loop untuk menghitung baris. Nah, pada baris tadi kan itu adalah 0. Jadi kita incrementkan 0 tambah 1 yaitu 1. Dan kita cek kondisi apakah 1 itu lebih kecil dari panjang data yaitu 2. Apakah 1 lebih kecil dari 2? Iya, benar. Kita masuk ke inner loop lagi. Nah, di inner loop tadi tuh J-nya itu kita kembali inisialisasikan dengan nilai 0. Nah, J ini sama dengan 0. J lebih kecil dari data 1. Data 1 ini panjangnya itu ada 4. Nah, kita cek adalah 0 itu lebih kecil dari 4, benar. Maka kita akan ngeprint data I-nya itu adalah 1 dan J-nya itu adalah 0. Maka nilainya itu adalah 40. Nah, lanjut lagi kita increment J-nya tadi tuh yang awalnya 0 kita tambah 1. Tuh kita cek kondisi 1 apakah lebih kecil dari panjang data I yaitu 4. Jawabannya itu benar. Maka kita akan ngeprint data I-nya itu 1 dan data J-nya itu sama dengan 1 yaitu dengan nilai 50. Lalu kita increment lagi nilai 1 tadi itu kita tambah 1 yaitu 2. Nah, 2 ini kita cek lagi kondisinya. Kalau misalnya 2 ini lebih kecil dari panjang lengthnya itu sama dengan 4, maka kita print data 1 dan J-nya itu 2 dan nilainya itu 60. Lalu kita increment lagi dan kita cek lagi kondisi dan akan dikeluarkan printnya itu adalah 1 dan 3 itu bernilai 70. Lalu kita increment 4 apakah lebih besar, apakah lebih kecil daripada 4? Jawabannya itu salah. Maka dia itu akan dilempar ke outer loop. Outer loop ini akan mengecek lagi nilai incrementnya tadi yaitu 2. Itu 2 apakah lebih kecil dari 2? Jawabannya salah. Maka program akan berhenti dan akan mengeluarkan output 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70 secara ke bawah. Baiklah, kita akan masuk ke soal nomor 2. Soalnya, buatlah sebuah program Java yang menggunakan array 2 dimensi bertipe string untuk menyimpan data nama-nama bunga yang tersusun dalam 3 baris dan 3 kolom. Program harus menggunakan perulangan for bersarang untuk menampilkan seluruh isi array ke layar, di mana setiap baris array ditampilkan dalam satu baris output dan setiap elemen dipisahkan oleh spasi. Tanpa berlama-lama, mari kita kerjakan soalnya. Baiklah, seperti biasa, yang pertama-tama yang kita lakukan adalah membuat main metodenya dengan mengetikkan vspm lalu memencet tab. Main method ini gunanya untuk titik awal eksekusi program. Lalu, kita akan menginisialisasikan variabel bunga. Kita deklarasikan array 2 dimensi dengan nama bunga bertipe data string. Kita membuat kurung siku itu 2 yang digunakan untuk menunjukkan ini adalah array 2 dimensi. Lalu kita inisialisasikan nama-nama bunganya. Karena tampilannya ini ke samping dan saya nggak mau, jadi saya akan menurunkan tampilannya seperti ini. Pada baris ke-0 ada 3 elemen, baris ke-1 ada 3 elemen, dan baris kedua juga ada 3 elemen. Kita baru saja membuat tabel berukuran 3 kali 3. Lanjut kita masuk ke perulangan for-nya. Pada for pertama outer loop ini gunanya untuk menginisialisasi baris. Kita inisialisasikan nilai i-nya itu sama dengan 0 dan kondisinya itu i kecil dari bunga.length dan increment itu i++.
Lalu kita masuk ke inner loop, yaitu for dalam for tadi. Ini gunanya untuk mengeksekusi kolom. Kita inisialisasikan nilai J sama dengan 0 dan kondisinya J lebih kecil dari bunga i.length dan incrementnya J++. Lalu kita buat perintah untuk menampilkan nilainya dengan mengetikkan sort lalu memencet tab. Ini adalah perintah untuk mencetak isi elemen pada koordinat baris I dan kolom J. Perhatikan penggunaan print line. Pada baris ini saya menggunakan print, yang artinya data dicetak menyamping ke kanan. Dan kita juga menambahkan spasi sebagai pemisah antar nama bunga. Lalu kita buat lagi sort lalu memencet tab. Perintah ini berada di luar inner loop, tapi di dalam outer loop. Fungsinya adalah untuk memberikan baris baru setiap kali satu baris array selesai dicetak. Tanpa ini, semua nama bunga akan muncul dalam satu baris panjang yang tidak rapi. Karena kode programnya sudah selesai, mari kita jalankan programnya. Nah, program yang akan dikeluarkan adalah seperti ini. Dia akan membentuk matriks 3x3, yaitu 3 kolom dan 3 baris. Jadi logika sederhananya itu, yang pertama kita inisialisasikan for outer loopnya ini dengan nama i. Jadi kita inisialisasikan itu dengan nilai 0. Nah, 0 itu apakah lebih kecil dari bunga.length? Bunga.length ini adalah 3. Apakah 0 itu lebih kecil dari 3? Kalau misalnya jawabannya benar, maka masuk ke inner loop. Nah, inner loop ini digunakan untuk mengecek kolom. Nah, kita inisialisasikan nilai J itu sama dengan 0. Nah, 0 itu apakah lebih kecil dari bunga i.length? Bunga i.length ini maksudnya panjang dari bunga i tadi itu adalah 0, panjangnya 0 tadi itu adalah 3. Apakah nilai 0 itu lebih panjang dari 3? Kalau benar, jawabannya itu akan di print bunga I-nya itu sama dengan 0 dan J-nya itu sama dengan 0 ditambah dengan spasi. Dia akan ngeprint bunga mawar. Lanjut ke inner loop selanjutnya. Jadi 0 itu kita increment dengan menambahkan 1 dan nilai J-nya itu sama dengan 1. 1 ini apakah lebih kecil dari bunga yang indeksnya itu 0, yang panjang elemennya itu 3? Apakah 1 lebih kecil dari 3? Jawabannya benar. Maka akan di print nilai bunganya itu sama dengan 0 dan J-nya itu sama dengan 1. Lalu akan di print bunga Esther. Selanjutnya nilai akan diincrement dengan menambahkan nilai 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kita akan mengecek nilai 2 ini apakah lebih kecil dari 3. Kalau misalnya iya, dia akan ngeprint bunga anggrek. Lanjut, kita akan mengincrement nilai 2 itu dengan menambahkan 1. Nah, kita akan mengecek 3 ini apakah lebih kecil dari 3. Kalau misalnya jawabannya salah, maka dia akan di-print langsung ke system.println untuk mengeprint ke baris selanjutnya. Lalu kita masuk ke outer loopnya untuk mengecek lagi baris keberapa. Nah, tadi kan kita punyanya 0. Nah, 0 ini kita increment, kita tambah 1, jadi I sekarang itu adalah 1. Apakah 1 lebih kecil dari panjang length atau 3? 1 lebih kecil dari 3. Jawabannya itu benar. Maka masuk lagi ke inner loopnya. Di inner loop kita mulai lagi dari 0 dan kita ngecek 0 apakah lebih kecil dari bunga yang indeksnya itu 1. Kan panjangnya itu 3, apakah 0 lebih kecil dari 3? Jawabannya benar. Maka yang akan di print itu adalah bunga I-nya itu sama dengan 1 dan J-nya itu sama dengan 0. Dia akan ngeprint tulip. Lanjut, kita increment nilai 0 itu dengan tambah 1. Nah, kita cek nilai 1 itu apakah lebih kecil dari panjang length tadi yaitu 3. Jawabannya benar, maka dia akan di print I-nya itu 1 dan J-nya itu sama dengan 1. Dia akan ngeprint bunga lili. Lanjut, kita masuk ke increment 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita akan ngecek kondisinya J sama dengan 2 apakah lebih kecil dari panjang length tadi yaitu 3. Benar, maka dia akan ngeprint 1 dan J-nya itu 2. Dia akan ngeprint bunga Kamboja. Lalu kita akan menambah increment tadi yaitu 2 tambah 1 sama dengan 3.
Apakah 3 lebih kecil dari 3? Jawabannya salah. Maka kita akan ngeprint line baru untuk string selanjutnya. Lalu kita akan mulai ke outer loop lagi untuk mengecek kondisi. Tadi increment di outer loop itu adalah 1, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita cek lagi apakah 2 itu lebih kecil dari bunga.length. Kalau misalnya iya, kita masuk ke inner loop lagi. Dan caranya sama untuk pengecekan kondisi. Kalau misalnya udah selesai di inner loopnya, kita akan ngecek lagi kondisi apakah nilai bunga itu yang sudah di-increment yaitu 3. Apakah 3 lebih kecil dari 3? Jawabannya salah. Maka program akan selesai dieksekusi. Yang akan ditampilkan pada output itu adalah mawar ester anggrek pada baris pertama atau I sama dengan 0, dan baris kedua I sama dengan 1 adalah tulip lili Kamboja, dan baris ketiga I sama dengan 2 yaitu violet melati dan kenanga. Mungkin sekian penjelasan video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan semoga materi yang saya sampaikan ini mudah dimengerti oleh teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah teman-teman.